Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anak dan Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Mari kita memuliakan Tuhan dengan semua aktivitas yang baik hari ini, dipandu firman Tuhan. Dari 1 Raja-Raja 3, ayat 11 sampai 12, demikianlah firman Tuhan. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku akan memberikan padamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, seandainya pengalaman Salomo ini diperhadapkan kepada kita, di mana Tuhan datang bertemu dengan kita, dan kemudian Tuhan memberikan kepada kita tawaran dengan berkata, hari ini mintalah, apapun yang kamu minta, saya akan memberikan. Apakah yang akan kita minta dari Tuhan? Mungkin ada di antara kita yang bingung meminta apa. Atau sebagian mungkin akan terburu-buru meminta hal yang sangat diidam-idamkan dan diinginkan sebagai manusia hidup di dunia ini. Dan secara umum tentu tujuan yang pertama, cita-cita hidup dari semua manusia adalah materi, harta. Mungkin akan dengan cepat kita mengatakan, berikan saya Tuhan hari ini harta yang melimpah, supaya dapat melakukan segala hal yang saya inginkan. Dan setelah harta tentunya mungkin umur yang panjang untuk menikmati semua harta itu. Dan setelah ada umur yang panjang, tentunya supaya ada teman untuk menikmatinya, ada keturunan yang banyak. Setelah itu, permintaan yang berikutnya adalah jabatan, kuasa, dan nama yang masyhur. Dan lebih daripada itu, ada sebagian orang yang meminta supaya hidupnya merasa nyaman. Karena selama ini mungkin dikuasai oleh kebencian akan musuh-musuh. Ada yang memohon, berikan nyawa musuh-musuhku. Dengan melihat mereka gagal, melihat mereka jatuh, dan melihat mereka mati dalam keberdosaannya, ada sebagian orang yang sangat senang dengan mengatakan, maka lihatlah, Tuhan telah membalaskan. Tuhan telah memberi hukuman. Saudaraku, itulah permintaan umum dari manusia. Tapi hari ini kita mau belajar dari hikmat Salomo. Ketika Tuhan bertemu dengan Salomo, dan Tuhan bertanya kepada dia, hari ini mintalah apa saja. Ketika Salomo mau berikan kurban di kota Gibeon, di sana Tuhan mengatakan kepada dia, mintalah apa saja maka akan kuberikan. Dan di ayat 9 itu kemudian Salomo menjawab, berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Salomo meminta hikmat dan pengertian, menimbang perkara, membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Maka kemudian itu dijawab oleh Tuhan Allah di ayat 11 sampai dengan ayat 12. Demikian jawaban Tuhan Allah. Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan, atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka aku sesungguhnya akan memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Demikianlah janji Tuhan, dan dilanjutkan itu di ayat 13 dan seterusnya saya bacakan demikian. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga panjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan, dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan Allah memberikan lebih daripada apa yang diminta oleh Salomo di dalam doanya. Tuhan memberikan kekayaan, dan Tuhan memberikan kemasyhuran melebihi raja-raja yang ada dari zamannya sampai juga sekarang. Dan Tuhan juga memperpanjang umurnya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih,
Maka hari ini, mari kita mengikut teladan Salomo dengan meminta hati yang penuh hikmat dan pengertian kepada Tuhan, supaya kita diberikan hikmat dan juga pengertian akan arti dan tujuan hidup kita. Dengan pengertian dan hikmat yang dari Tuhan yang dipandu oleh Roh Kudus, kita akan tahu bagaimana Paulus menyikapi kehidupan dan menyimpulkannya. Di Filipi 1 ayat 21, Paulus berkata, sebab bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Maka itu berarti tujuan hidup kita hanya untuk satu tujuan, memuliakan Kristus, memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita sekarang ini. Dan apabila kita hidup saat ini adalah hidup yang berdampak, hidup yang menjadi berkat bagi orang lain, hidup yang berbuah. Karena itulah Paulus juga melanjutkan itu di dalam Filipi 1 ayat 22a dengan berkata, namun jika aku harus hidup hari ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Namun jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Ada banyak orang yang kemudian kelelahan seperti berjalan di padang gurun karena tidak tahu arah tujuan kehidupannya. Karena dia dipandu oleh keinginan yang tidak terbatas. Dan kemudian disilaukan oleh materi yang ada seperti silau panas matahari yang menimpa pasir di padang gurun, yang membuat dia kehausan dan kelelahan dalam kehidupan. Tetapi dengan pengertian dan juga dengan hati yang penuh hikmat yang dari Tuhan, kita akan memaknai kehidupan ini dengan perspektif Allah, sehingga susah dan senang kita pakai hanya untuk memuliakan Tuhan sebagai peluang untuk bersaksi. Dan susah dan senang juga kita pakai untuk menghasilkan buah yang baik. Supaya ketika kesusahan dan kemiskinan kita juga menguatkan orang-orang yang susah ketika kita tabah dan memenangkan kesusahan itu. Supaya kekayaan, jabatan, dan kemasyhuran juga kita pakai menjadi berkat bagi orang lain. Dengan jabatan, dengan kekayaan, ketika kita mau berbagi berkat sehingga juga beroleh sukacita. Kemudian hati yang penuh hikmat dan pengertian itu akan dapat menuntun kita supaya kita paham membedakan mana kebenaran dan kejahatan. Hidup saat ini adalah hidup yang kemudian banyak orang buta, hampir tidak dapat membedakan mana yang baik, mana yang benar, dan mana yang jahat, dan mana yang buruk. Biarlah semua hal kita timbang dengan hati yang diberikan pengertian, yang diberikan hikmat dari Tuhan, sehingga kita boleh hidup tidak sama dengan dunia ini. Kemudian, dengan hati yang penuh hikmat dan pengertian, kita akan dapat menikmati kehidupan ini. Karena kita dapat menghitung berkat Tuhan. Kemudian kita dapat bersyukur. Orang yang mau dan mampu menghitung semua berkat-berkat Tuhan, dan kemudian dia bersyukur akan semua kehidupan, itulah orang yang paling berbahagia. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, mintalah hati yang penuh hikmat dan pengertian dari Tuhan, sehingga kita dapat mengerti arah tujuan hidup. Tuhan akan memberikan juga kepada kita pengertian bagaimana memaknai hidup. Dan kemudian kita diberikan juga kuasa untuk mengisi kehidupan, membedakan yang baik dan yang jahat, dan kita berbahagia di dunia, bersukacita nanti di surga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Berikanlah kami seperti hamba-Mu Salomo, hati yang penuh hikmat dan pengertian untuk mengerti arah tujuan hidup, memaknai dan mengisi hidup ini, menghitung berkat-Mu, sehingga kami boleh hidup berbahagia di dunia ini dan beroleh mahkota sukacita, itu berkat kehidupan kekal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.